Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Kali ini, materi tema yang akan kita pelajari adalah Borupen wa doko ni arimasu ka? Borupen wa doko ni arimasu ka? Jika dalam bahasa Indonesia, ballpoint ada di mana? Nah, tujuan pembelajaran materi kali ini adalah minasan dapat menyatakan letak atau posisi keberadaan benda. Mari kita mulai. Ja, hajimemashou. Kursi, meja, kalender, tempat sampah, foto atau gambar, vas bunga, papan tulis, penghapus papan tulis. 椅子、机、カレンダー、ゴミ箱、写真、花瓶、黒板、黒板消し、 Whiteboard, proyektor, lemari, spidol, kapur, peta, sapu. Whiteboard, projector, tanah. Choku, chizu, hoki. Mari kita belajar pola kalimat. Pola kalimat yang pertama kita pelajari adalah pola kalimat untuk menanyakan keberadaan suatu benda. Polanya, titik-titik wa arimasu ka? Titik-titik tersebut atau sebelum partikel wa adalah kata benda sebagai subjek. Misal, kita ingin menanyakan apakah ada kursi? Apakah ada kursi? Kita pakai pola kalimat titik-titik wa arimasu ka? Titik-titiknya diganti kursi. Dalam bahasa Jepang, isu. Maka kalimat yang terbentuk adalah isu wa arimasu ka? Apakah ada kursi? Jika benar ada, maka gunakan kosakata hai. Kata hai dalam bahasa Indonesia artinya iya atau ya. Digunakan untuk mengkonfirmasi kebenaran. Lalu diikuti pola kalimat untuk menyatakan keberadaan suatu benda, yaitu titik-titik wa arimasu. Titik-titiknya kita ganti dengan kata benda. Misal, kita ingin menyatakan, ya, ada kursi. Kita pakai pola kalimat hai. Kemudian, titik-titik wa arimasu. Titik-titiknya diganti dengan kursi, atau dalam bahasa Jepang, isu. Maka kalimat yang terbentuk adalah hai, isu wa arimasu. Ya, ada kursi. Jika tidak ada, maka gunakan kosakata iye. Kata iye dalam bahasa Indonesia artinya tidak atau bukan. Digunakan untuk menyangkal. Lalu diikuti pola kalimat untuk menyangkal keberadaan suatu benda, yaitu titik-titik wa arimasen. Titik-titiknya kita ganti dengan kata benda. Misal, ingin menyatakan tidak ada kursi. Kita pakai pola kalimat iye titik-titik wa arimasen. Titik-titiknya diganti kursi dalam bahasa Jepang atau isu ya. Maka kalimat yang terbentuk adalah iye isu wa arimasen. Tidak ada kursi. Atas, dalam atau tengah, bawah. 上、中、下。 Mari kita belajar penyusunan frasa tentang letak atau posisi. Contoh, atas meja. Maka cara penyusunannya kita sebutkan kosakata meja terlebih dahulu. Kemudian baru kosakata atas. Lalu di antara keduanya diberi partikel no. Maka frasa yang tersusun adalah tsukue no ue. Dalam tas.
kita sebutkan kosakata tas terlebih dahulu. Kemudian baru kosakata dalam. Lalu di antara keduanya diberi partikel no. Maka frasa yang tersusun adalah kabang no naka. Kita belajar pola kalimat untuk menanyakan posisi atau letak keberadaan suatu benda. Polanya, titik-titik wa, dokoni arimasu ka? Titik-titik sebelum wa adalah kata benda. Misal, kita ingin menanyakan penghapus papan tulis ada di mana? Kita gunakan pola kalimat titik-titik wa, dokoni arimasu ka? Titik-titiknya diganti dengan kata benda, yaitu penghapus papan tulis atau kokubang keshi. Maka kalimat yang terbentuk adalah kokubang keshi wa doko ni arimasu ka? Penghapus papan tulis ada di mana? Kemudian pola kalimat untuk menyatakan posisi atau letak keberadaan suatu benda. Polanya titik-titik wa, titik-titik no, titik-titik ni arimasu. Titik-titik yang pertama adalah kata benda. Titik-titik yang kedua setelah wa ya adalah tempat benda diletakkan. Lalu titik-titik yang terakhir sebelum ni adalah letak atau posisi bendanya. Misal, kita ingin menyatakan penghapus papan tulis ada di atas kursi. Kita gunakan pola kalimat titik-titik wa, titik-titik no, titik-titik ni arimasu. Titik-titik pertama sebelum wa ya diganti kata benda, yaitu penghapus papan tulis atau kokubang keshi. Lalu titik-titik kedua setelah wa adalah tempat benda diletakkan, yaitu kursi atau isu. Titik-titik ketiga adalah posisi atau letak benda, yaitu atas atau ue. Maka kalimat yang terbentuk adalah kokubang keshi wa isu no ue ni arimasu. Penghapus papan tulis ada di atas kursi. Mari berlatih menggunakan pola kalimat. Perhatikan ilustrasi. Sapu ada di mana? Kita gunakan pola kalimat titik-titik wa doko ni arimasu ka? Titik-titiknya diganti kata benda, yaitu sapu atau hoki. Maka kalimat yang terbentuk adalah hoki wa doko ni arimasu ka? Sapu ada di mana? Untuk menjawabnya, gunakan pola kalimat titik-titik wa, titik-titik no, titik-titik ni arimasu. Titik-titik pertama sebelum wa diganti kata benda, yaitu sapu atau hoki. Lalu, titik-titik yang kedua setelah wa adalah tempat benda diletakkan, yaitu meja atau dalam bahasa Jepang, sugue. Titik-titik ketiga adalah posisi atau letak benda, yaitu bawah atau dalam bahasa Jepang, shita. Maka kalimat yang terbentuk adalah hoki wa tsukue no shita ni arimasu. Sapu ada di bawah meja. Perhatikan ilustrasi. Pensil ada di mana? Kita gunakan pola kalimat titik-titik wa doko ni arimasu ka? Titik-titik yang pertama ya, yang di depan diganti kata benda, yaitu pensil atau enpitsu. Maka kalimat yang terbentuk adalah enpitsu wa doko ni arimasu ka? Pensil ada di mana? Untuk menjawabnya, gunakan pola kalimat titik-titik wa, titik-titik no, titik-titik ni arimasu. Titik-titik pertama sebelum wa diganti kata benda, yaitu pensil atau enpitsu. Lalu titik-titik kedua setelah wa adalah tempat benda diletakkan, yaitu tempat pensil atau fudebako. Titik-titik ketiga adalah posisi atau letak benda, yaitu dalam bahasa Jepang, naka. Maka kalimat yang terbentuk adalah enpitsu wa fudebako no naka ni arimasu. Pensil ada di dalam tempat pensil. Kita lanjut lagi belajar pola kalimat untuk menanyakan kebenaran atau konfirmasi posisi letak keberadaan suatu benda. Polanya mirip dengan pola pada bagian sebelumnya ya, namun ditambahi ka di bagian akhir. Misal, kita ingin menanyakan
apakah vas bunga ada di atas meja? Kita susun kosakata sesuai polanya. Kemudian terbentuk kabing wa tsukue no ue ni arimasu ka? Apakah vas bunga ada di atas meja? Jika benar, maka gunakan kosakata hai. Lalu gunakan pola kalimat untuk menyatakan letak posisi keberadaan suatu benda. Misal, kita ingin menyatakan, ya, vas bunga ada di atas meja. Kita susun kosakatanya sesuai pola kalimat untuk konfirmasi kebenaran ya. Lalu terbentuk hai. Kabing wa tsukue no ue ni arimasu. Ya, vas bunga ada di atas meja. Jika tidak benar, maka gunakan kosakata iye. Lalu lanjutkan dengan pola kalimat untuk menyangkal. Misal, kita ingin menyatakan, tidak, vas bunga tidak ada di atas meja. Kita susun sesuai pola kalimat untuk menyangkal ya. Maka terbentuk iye kabing wa tsukue no ue ni arimasen. Tidak, vas bunga tidak ada di atas meja. Bisa kita tambahkan informasi yang tepat setelahnya. Misal, ternyata vas bunga ada di bawah meja. Kabing wa tsukue no shita ni arimasu. Kalimat lengkapnya, iye kabing wa tsukue no ue ni arimasen. Tsukue no shita ni arimasu. Tidak, vas bunga tidak ada di atas meja. Vas bunga ada di bawah meja. Ja, Nihongo no Chugyo wa kore de owarimasu. Sampai di sini dulu pembelajaran bahasa Jepang kita kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasang dewa mata. Sampai jumpa.